Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami sebagai kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami guna memenuhi tugas akhir praktikum coding. Adapun sebelum kita memasuki pembahasan presentasi, ada baiknya jika saya memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 4 terlebih dahulu. Adapun anggota kelompok 4 ini terdiri dari yang pertama Wika Wulandari dengan NPM akhir yaitu 10, yang kedua yaitu Mutiara Pratiwi dengan NPM akhir 14, yang ketiga yaitu Gihon Nakata Silayan dengan NPM akhir 18, yang keempat yaitu saya sendiri, Mas Dalifah Hairat Nasution dengan NPM akhir 36, selanjutnya ada Widi Kurniawati dengan NPM akhir 46, dan selanjutnya ada Destaria dengan NPM akhir 52. Nah, itu tadi adalah anggota-anggota dari kelompok 4. Baiklah, langsung saja kita masuk pembahasan soal pertama. Pembahasan soal pertama akan dibawakan oleh Gihon Nakata Silayan dan juga Wika Wulandari. Kepada Gihon dan juga Wika, kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk nomor 1, yaitu membuat flowchart dan satu program. Di sini saya akan menjelaskan flowchart dan soalnya. Untuk soalnya, seorang fisikawan melakukan penelitian terhadap batu filosofer yang sangat bermanfaat. Batu ini terpecah menjadi N. Batu atau N adalah bilangan ganjil yang mana tiap-tiap batu memiliki warna yang berbeda, berwarna augur dan dengan lambang A dan black dengan lambang B. Fisikawan berharap untuk menggabungkan batu-batu tersebut menjadi satu batu kembali sebagai batu filosofer. Fisikawan tersebut menggabungkan batu dengan cara satu, yaitu susun batu pecahan tersebut ke dalam suatu baris. Kedua, lihatlah masing-masing warna batu pecahan. 3, pilih 3 batu yang berdekatan dari baris tersebut, ambil lalu gabungkan. Perlu diperhatikan bahwa warna dari batu yang digabungkan tidak boleh semuanya sama, atau minimal terdapat salah satu batu yang berbeda. Karena jika tidak akan terjadi ledakan. Sesudah batu digabungkan, maka batu bergabung menjadi batu dengan warna terbanyak. Setelah bergabung, letakkan kembali batu tersebut ke dalam barisan. 4. Lakukan langkah ketiga hingga terdapat satu batu tersisa. Batu yang tersisa disebut warna auburn atau black. Batu yang tersisa merupakan batu filosofer. Fisikawan tersebut memiliki buah barisan batu yang digabungkan. Fisikawan tersebut kebingungan menentukan barisan yang mana saja yang dapat bergabung menjadi batu filosofer. Karena takut salah dan batu meledak, maka fisikawan tersebut meminta seorang matematikawan yang juga seorang programmer untuk membantu menentukan barisan mana saja yang bisa bergabung. Jika Anda matematikawan tersebut, bantulah fisikawan tersebut dengan membuat sebuah program pembantu. Untuk input dimulai dengan memasukkan nama matematikawan, kemudian dilanjutkan dengan banyaknya baris dari batu yang akan digabung atau input nilai T. Lalu setelahnya akan diinputkan barisan batu sebanyak T baris yang masing-masing baris terdiri dari N. Buah batu yang memiliki indikasi warna atau pandang saja sebagai array berisi karakter warna auburn dan black atau A dan B sebanyak N karakter. Untuk output, tentukan untuk setiap baris apakah bisa bergabung menjadi satu batu atau tidak. Jika bisa, maka diberikan keluaran yes, dan jika tidak, diberikan keluaran no. Untuk contoh, inputkan nama matematikawan yaitu Gihon Nakata Silayan, banyak barisnya yaitu 1,
masukkan baris ke 1, banyak pecahan batu yaitu 3, masukkan baris batu A, B, B. Lalu untuk output hasilnya yaitu yes. Penjelasan, jika digabungkan maka akan terdapat satu batu yang berwarna black atau B yang berarti berhasil. Untuk flowchart, yaitu dimulai dengan melakukan dengan start, yaitu selanjutnya dengan menginputkan nama dari matematikawan tersebut dan menginputkan banyaknya baris. Lalu kemudian inputkan batu setiap barisnya. Kemudian hitung banyak batu augur dan batu black. Dan untuk outputnya, jika selisih antara batu augur dan black sama dengan 1, maka keluarannya untuk itu yes. Dan jika selisihnya tidak sama dengan 1, maka untuk keluarannya yaitu no. Baik saja, itu saja penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Wika Wulandari atas uraiannya. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh Gihon Nakatasilaen. Kepada Gihon, kami persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari soal nomor 1. Pertama, saya ingin menyampaikan bagaimana kami mendapatkan solusi yang berupa flowchart tersebut. Berikut adalah penjelasannya. Di dalam program kita hanya diminta menghitung banyak batu orgun dan batu black. Mengapa demikian? Karena setiap kali kita melakukan penggabungan, selisih antara batu auburn dan batu black itu sama. Kenapa demikian? Karena ketika kita menggabungkan 3 buah batu, maka terdapat 2 batu yang jumlahnya paling banyak, terdapat 2 batu yang sama dan satu batu yang beda. Ketika bergabung, maka batu tersebut akan menjadi batu yang paling banyak. Maka dari 3 buah batu, setelah berkurang 1 batu dari auburn dan 1 batu dari black, terlepas dari manapun batu yang banyak, akan selalu sama kondisinya. Oleh sebab itu, karena selisih dari batu auburn dan batu black itu adalah invarian, maka ketika di bagian akhir selisihnya itu 1, maka haruslah dari awal selisihnya itu 1. Itu sebabnya kita harus melihat apakah banyaknya batu auburn dan batu black itu sama dengan 1. Karena jika memang 1 selisihnya, maka keluarkan hasil yes, jika tidak maka keluarkan hasil no. Oke, saya akan menjelaskannya melalui program lagi. Ini programnya. Pertama saya include-kan header-header yang diperlukan, lalu saya membuatkan sebuah tipe data in yang nama variabelnya itu adalah n. N ini nanti adalah banyaknya karakter tiap baris atau banyaknya batu pecahan nanti. Lalu ada tipe data yang kedua yaitu char dengan nama stone. Ini merupakan sebuah array yang terdiri dari yang bisa menyimpan sampai 100.000 karakter. Lalu ini ada sebuah function, nanti functionnya akan dijelaskan. Pertama kita masuk dulu ke function main. Di sini saya deklarasikan lagi sebuah variabel dengan tipe data Sudah terlihat belum? Sudah. Oke, saya ulang kembali karena tadi tidak kelihatan sepertinya. Pertama saya import dulu header yang diperlukan. Lalu saya deklarasikan sebuah tipe data integer dengan nama variabel n.
Lalu tipe data char dengan nama variable stone yang merupakan sebuah array yang mampu menyimpan sampai 100.000 karakter. Lalu ini ada sebuah function, functionnya nanti jelaskan. Lalu kita masuk dulu terlebih dahulu ke function main. Saya deklarasikan sebuah tipe data string dengan variabel nama, ini untuk menyimpan nama matematikawan. Lalu ada lagi tipe data int, T ini banyak barisnya tadi, I ini adalah baris, menyatakan baris ke gitu. Lalu pertama kita yang perlu dilakukan seperti di flowchart, input nama matematikawan, get line chain nama, lalu count banyak baris, chain T tadi menggunakan baris, terus while T min berarti setiap kali setiap perulangan T akan berkurang dan perulangan ini akan terus berlanjut selagi T-nya itu tidak negatif. Lalu count baris ke I. Nah, lalu kita masuk ke function yang namanya solve tadi. Di sini saya deklarasikan lagi variabel ini in FA FB ini untuk menghitung banyaknya batu Auburn untuk FA dan batu Black untuk FB. Lalu input nilai banyak pecahan batu yaitu N tadi untuk setiap baris bisa berbeda, tidak mesti sama. Lalu input sebuah barisan batu, count masukkan baris batu. Lalu ini adalah untuk perulangan untuk menampilkan untuk menginput nilai batu karena pada dasarnya ia adalah sebuah array. Ya, kita inputkan dari array indeksnya 0 sampai array indeksnya n karena totalnya itu akan sebanyak n. Lalu ini adalah program untuk menghitung banyak batu. Jika kita lakukan perulangan dari 0 sampai n, apabila karakter I dari variabel stone itu adalah dengan nilai A atau Auburn, maka FA plus FA bertambah. Selain itu, apabila B, maka FB plus plus. Lalu ini adalah hasilnya. Apabila FA dikurang FB sama dengan 1 atau FA kurang FB sama dengan min 1, yang menandakan selisihnya itu adalah 1, maka keluarkan hasil yes. Jika tidak, keluarkan hasil no. Oke, berikut ini hasil dari programnya. Sudah kelihatan belum? Oke. Sudah. Ini pertama nama matematikawannya misalkan nama saya. Banyak baris misalnya saya gunakan 2. Baris ke-1 misalnya banyak pecahan batunya itu 3. Seperti contoh tadi misalkan kita gunakan ABB, maka seharusnya didapatkan hasil yes, maka hasilnya yes karena perbedaan antara batu B dengan batu A itu adalah 1. Batu B sebanyak 2, batu A sebanyak 1. Lalu kita cobakan lagi, misalkan banyak pecahan batu itu 5. Namun sekarang kita ganti nilai A yang paling banyak, namun tetap mempertahankan selisihnya sebanyak 1. A-nya 3, B-nya 2, selisihnya 1, maka seharusnya mendapatkan hasil yes. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Saudara Gion atas eksplanasi yang telah diberikan. Selanjutnya nomor kedua akan dijelaskan oleh Saudari Mutiara Pratiwi dan juga Saudari Destaria. Kepada Mutiara dan juga Destaria, kami persilakan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan website profil kelompok menggunakan HTML dan CSS. Nah, di sana akan terdapat foto setiap anggota kelompok dan juga terdapat biodata setiap anggota kelompok dan juga tabel jadwal kuliah. Baiklah, di sini saya akan menampilkan sebuah website yang telah kami buat tentang website profil kelompok atau biodata kelompok. Sebentar, saya akan share screen website kami buat.
Baiklah, di sini sudah terdapat tampilan dari website kelompok kami, yaitu website profile atau biodata kelompok 4. Di sini sudah ada tampilan dari header, kemudian banner, dan juga ada tampilan about di sini, dan juga ada tampilan footer yang di bawah ini. Nah, di sini juga ada berbagai macam menu, mulai dari home, kemudian ada profile us, dan juga ada course schedule. Nah, di sini ketika kita refresh webnya, maka akan tampil seperti tampilan loading yang muter-muter seperti itu. Nah, apabila kita ingin melihatnya dalam tampilan mobile, maka kita akan klik kanan, kemudian kita klik inspect. Kita tunggu, maka dia akan memunculkan sebuah tampilan mobile. Loading. Nah, ini untuk tampilan mobilenya ya, seperti ini. Kita bisa lihat sampai ke bawah. Begitu juga dengan menu profile us dan juga course schedule. Ini ya teman-teman. Kemudian kita kembali lagi. Nah, untuk membuat sebuah website ini, kita menggunakan sebuah software Sublime Text. Nah, di sini saya akan tampilkan bagaimana kode-kode program yang kita tuliskan pada Sublime Text agar menghasilkan sebuah website yang seperti kita tampilkan pada saat ini. Oke, di sini saya akan share screen kode program pada Sublime Text. Nah, sebelumnya kita harus membuat new file terlebih dahulu, seperti ini. Kita buat dengan nama index.html. Di sini sudah saya buatkan index.html. Untuk memulai membuat, kita hanya perlu mengetikkan HTML, kemudian kita klik tab. Seperti ini. Nah, dia akan muncul langsung struktur dasar dari HTML, mulai dari head, title, body, dan juga ini ya, penutupnya. Ini untuk bagian penutupnya itu ada garis miring HTML, itu adalah penutupnya. Di sini untuk title-nya dapat kita tulis, di sini sudah saya buatkan website kelompok 4. Kita hapus saja. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kita hapus. Nah, seperti ini ya. Title-nya sudah saya tuliskan website kelompok 4. Nah, ini akan muncul pada tampilan website pada Chrome seperti ini. Saya akan share screen di bagian ini ya, untuk website kelompok 4. Nah, akan muncul di sana tulisan website kelompok 4. Kalau kita tulis kelompok 4, maka yang muncul adalah kelompok 4. Kembali pada program. Selanjutnya untuk penjelasan lebih lanjut, di sini kita menggunakan meta name dengan viewport. Artinya webnya itu akan bersifat responsif. Nah, dengan with device wide, initial scale sama dengan 1. Kemudian title-nya website kelompok 4, dan juga link rel ini kita gunakan untuk menghubungkan file index ini dengan file CSS menggunakan tag free. Nah, di sini kita gunakan folder CSS yang di dalamnya nanti ada style CSS. Nah, untuk selanjutnya, ini kita menggunakan library font OSOM untuk memudahkan kita dalam menuliskan kode program ini. Kemudian bagian head, kita masuk pada bagian body. Di sini kita masukkan komentar loader dengan div class bg loader dengan div class loader. Kemudian kita tutup. Dengan bagian header, untuk header ini kita masukkan medsos untuk hiasan saja. Adapun medsosnya kita gunakan adalah Facebook, YouTube, dan juga Twitter. Ini akan muncul pada bagian header, bagian atas tadi dari web kita, untuk hiasan saja ya. Kemudian kita di dalam div ini tadi, div plus ini tadi ada tag pool, kemudian di dalam tag pool ada tagly, dan di dalam tagly ini ada A, untuk ketika kita mengklik itu harus medsos-nya itu akan
muncul ketika kita klik ini. Nah, kemudian kita masuk lagi pada bagian header container. Nah, di sini bagian headernya kita masukkan biodata kelompok 4. Bagian header, kemudian untuk di dalam div class tadi ada H1 untuk bagian ini tadi biodata kelompok 4, kemudian di dalam H1 itu adalah tag tool, di dalam tag tool ada tag li dengan kelas aktif. Di dalam kelas aktifnya ada a, maka ketika kita klik home, maka dia akan diarahkan ke dalam indeks HTML home. Nah, ketika kita klik profile us, maka kita akan diarahkan ke profile us, kemudian kita klik course schedule, maka kita akan diarahkan ke course schedule. Ini kenapa kelas aktifnya ada di home, maka ketika kita klik home, maka dia akan masuk ke dalam laman home. Ini aktifnya. Maka kalau kita aktifnya kita pindahkan ke profile us di sini, maka akan menetap pada profile us. Nah, kemudian kita tutup bagian header, kita masuk pada banner. Banner ini atau gambar. Nah, di dalam gambar ini tadi kita letakkan tulisan welcome to our website. Nah, kemudian masuk pada container, kita taruh di sini sedikit penjelasan tentang grup 4 dan juga kita taruh footer. Footer ini untuk di bagian bawah sekali ya, untuk kelompok, untuk footernya kita taruh seperti ini. Kemudian kita masuk pada style CSS. Nah, pada bagian style CSS ini, kita riset ulang mulai dari padding sama dengan 0, kemudian margin sama dengan 0, dan font family-nya sama dengan sans serif. Nah, untuk di sini kan kita masukkan color in serif ini, kemudian text decoration untuk none. Nah, untuk class medsos, nah di sini kita gunakan padding 5 piksel dengan 0, kemudian background color-nya ini bebas, mau warna apa aja. Setiap warna itu memiliki masing-masing kodenya. Nah, di sini saya menggunakan warna hijau telur asin dengan kode pagar 148F77. Ini untuk background color di kelas medsos. Kemudian untuk kelas medsos tag tool dan tag li display inline block. Itu artinya untuk tampilan websitenya itu, tampilan medsosnya itu mendatar, tidak ke bawah. Jadi Facebook, Instagram, dan lain-lain itu mendatar tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini, mendatar seperti ini. Nah, maka kita gunakan itu tadi. Display inline block dengan color putih ya. Ini nih, FFF adalah warna putih dengan margin right atau jarak di antara gambar medsosnya itu 10 pixel. Kemudian masuk ke kontainernya 80%, kemudian marginnya 0, auto, kontainer afternya dengan kontennya kosong, displaynya block, dan clear both. Untuk header H1 dapat kita lihat float left dengan paddingnya 15 pixel 0, kemudian colornya masih sama, kita gunakan hijau telur asin dengan kode tagar 148F77. Ini boleh kita ganti sesuai apa yang kita mau ya. Nah, kemudian untuk aktif ini tadi kan, kita beri background color, maka ketika kita klik, misal bagian home kita klik, maka dia akan muncul warna hijaunya. Misal kita klik bagian yang mana kita aktifkan, itu akan muncul warna hijau, seperti ini. Ketika kita ingin mengklik home atau profile us, maka akan berwarna hijau, seperti ini. Course schedule, dan juga yang lain-lain. Selanjutnya, pada banner juga begitu. Kita masukkan kontennya kosong, display block, position absolute, top 0, left 0, right 0, bottom 0, dan background color-nya ini kita masukkan RGBA. Di sini untuk kode warna untuk di banner ya, di gambarnya itu kita blurkan dengan ini kapasitas blur gambarnya. Kemudian untuk banner H2-nya itu kita gunakan warna putih lagi dengan Z index 1.
padding 20 piksel dan 25 piksel dengan border dengan ketebalan 3 piksel solid dengan bordernya warna putih. Kemudian section sampai dengan tabel, profile, box, dan sampai ke footer. Sampai ke box terakhir ya. Kemudian kita masuk pada profile us. Nah, di sini sama untuk bagian atasnya, akan tetapi berbeda pada aktifnya, kelas aktifnya. Ketika kita mengklik profile us, maka kita pindahkan kelas aktifnya pada profile us. Maka ketika kita klik, maka dia akan terarahkan ke profile us. Jika kelas aktifnya tidak kita pindah ke profile us, tetap di home, maka ketika kita klik profile us, maka akan diarahkan tetap pada home. Baiklah, di sini untuk tampilan tabelnya, di sini kita gunakan center agar tabelnya berada di tengah. Dengan Like Center biodata anggota kelompok, nah di sini kita letakkan tulisannya di tengah, biodata anggota kelompok 4. Nah, dengan yang pertama itu Wika Wulandari, like left, artinya tulisannya itu berada di samping sebelah kiri, dan juga ukuran bordernya 1, spasi selnya itu ada 5, dan like center berada di tengah, dan juga cell paddingnya 5, weight-nya 800. Nah, di sini untuk tabel ada data, keterangan, dan juga foto. Untuk yang pertama itu adalah nama. Nama di sini kita isikan. Namanya adalah Wika Wulandari. Kemudian untuk foto kita masukkan dengan jenis penyimpanan kita namanya image, dengan nama foto yang kita simpan itu apa, dan jenis fotonya. Di sini jenis fotonya adalah PNG. Kemudian ukurannya adalah 200, weight-nya lebarnya 200. Kemudian NPM-nya kita masukkan, NPM-nya, kemudian juga jenis kelamin, tanggal lahir, agama, alamat, program studi, dan hobi. Begitu juga dengan selanjutnya, sampai dengan 6 anggota kelompok. Sama seperti itu, kita buka dengan tabel yang baru, masukkan foto, dan juga sampai pada ke anggota ke-6, sama seperti itu. Tinggal kita ganti untuk nama, NPM, dan lain-lain. Sampai sini ya. Kemudian untuk class container, untuk footernya tetap sama, kelompok 4, seperti ini. Maka inilah tampilan dari menu profile us. Ini ya, ketika kita klik, maka dia akan kelas aktifnya di sana, seperti ini. Nah, ini akan muncul tampilan dari profile kelompok 4. Seperti ini, dimulai dari Wika, Mutiara, kemudian Gihon Nakata, Mas Dalifa Khairat, Widi Kurniawati, dan juga Destaria Bersembiring. Nah, ini untuk footernya. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mutiara Pratiwi atas penjelasannya yang luar biasa. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh Destaria. Kepada Destaria, kami persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya. Di sini kita akan masuk ke dalam course schedule. Dengan langkah yang sama, kita menggunakan HTML juga dengan klik HTML dan tab. Setelah itu, dengan head yang sama juga, yaitu dengan biodata kelompok 4. Dengan menu-menunya home, profile, us, course schedule juga sama dengan program yang sebelumnya. Namun, perbedaannya di sini adalah bagian aktifnya, di mana di sini yang aktif adalah course schedule, karena ini yang akan ditampilkan adalah bagian course schedule yang kami buat. Untuk headernya, kami buat biodata dan jadwal kuliah kelompok 4. Ini akan menjadi bagian kepala dari tabel yang kami buat. Untuk bagian head-nya juga, ada juga jadwal kuliah jadwal kuliah kelompok 4, semester genap atau 2 Romawi, dan tahun akademik 2021-2022 yang akan menjadi bagian head-nya juga
Untuk tabelnya, di sini akan terdiri menjadi beberapa kolom, yaitu terdapat 7 kolom yang terdiri dari nomor, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, nama dosen, hari, dan waktu. Untuk isi dari tabelnya, di sini kami mengisikan 8 baris atau 8 jenis data di setiap kolomnya. Untuk baris yang pertama, yaitu dengan nomor 1, kode mata kuliahnya MTK 11, nama mata kuliahnya Aljabar Linier 2, SKS-nya 2, nama dosen Mulia Astuti DSSI MSI, harinya Kamis, dan waktu dari 8 sampai dengan 9.40. Di mana di sini yang bagian center, maka datanya akan terletak di bagian tengah. Yang tidak bagian center akan mepet ke kiri. Untuk ukurannya sesuai dengan yang dibuat di sini ada 100, 600. Itu adalah bentuk dari tabelnya tersebut. Begitu juga dengan jadwal mata kuliah yang lainnya sampai dengan membentuk akhirnya ada 8 baris jadwal mata kuliah yang kami buat di sini. Untuk hasilnya bisa kita lihat. Untuk hasilnya bisa kita lihat di sini. Ketika kita klik course schedule-nya, maka akan keluar jadwal kuliah kelompok 4 semester genap 2 Romawi tahun akademik 2021-2022 yang menjadi kepala yang kita buat sebelumnya, bagian kepala daripada tabelnya. Dan terdapat biodata kelompok 4 yang merupakan kepala dari program tersebut. Di sini terdapat 8 baris 8 baris data yang merupakan jadwal kuliah dari kami kelompok 4. Yang pertama terdapat aljabar linier, 2 bahasa Inggris, 3 kalkulus, 4 kewarganegaraan, 5 coding, 6 pendidikan agama, 7 pengantar sains data, dan 8 pengantar teori peluang beserta dengan kode mata kuliah, SKS, nama dosen, hari, dan juga waktu dari kuliah tersebut. Mungkin sekian dari pembahasan untuk soal nomor 2, saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Destaria atas penjelasannya. Pada pembahasan soal nomor ketiga akan dijelaskan oleh saya sendiri. Saya izin share screen sebentar. Baik, pada soal nomor ketiga kita diperlukan untuk membuat database penjualan barang, yang mana pada database tersebut terdapat 4 tabel, dan di setiap tabelnya terdapat 7 buah data. Baik, sebelum kita mengetikkan sintaks sebagai berikut, banyaknya seperti ini, kita itu perlu untuk mengaktifkan terlebih dahulu aplikasi pendukung untuk kita bisa menjalankan sintaks di command prompt. Di sini saya menggunakan XAMPP Control Panel, yang mana tampilannya awalnya akan seperti ini. Kita perlu untuk mengklik tombol start yang ada di baris pertama dan juga kedua. Ketika tombol startnya sudah berganti tanda menjadi stop, maka itu sudah bisa digunakan aplikasinya. Kita kembali ke sintaksnya. Setelah kita mengaktifkan software tersebut, software aplikasi pendukung, kita perlu untuk mengetikkan alur penyimpanan dari software XAMPP-nya. Di sini bisa dilihat teman-teman, saya menyimpannya di Mazda, APK, XAMPP, dan juga software XAMPP. Ketika kita sudah mengetikkannya, kita enter. Jika tidak ada error, maka kita perlu untuk mengetikkan sintaks sebagai berikut: cd mysql/bin. Nah, ketika kita enter lagi nggak ada yang error, maka kita perlu untuk mengikuti sintaks sebagai berikut: mysql menu root. Nah, ketika kita enter lagi ternyata nggak ada yang error, maka akan keluar output sebagai berikut: welcome to the MariaDB monitor. Sampai ke sini ya. Nah, ini adalah pertanda bahwa kita bisa untuk membuat suatu database baru.
Nah, di sini database-nya kita bisa buat dengan menggunakan sintaks create database. Setelah itu diikuti nama database kita. Di sini kita membuat nama database-nya adalah penjualan barang kelompok 4. Nah, untuk mengakhirinya kita perlu menginputkan titik koma. Setelah itu baru di enter. Nah, untuk gimana kita tahunya kalau misalnya itu nggak ada error? Ketika kita melihat query oke, maka di situ database-nya udah terbuatnya, udah tersimpan dan juga terbuat di laptop kita. Setelah itu kita udah menciptakan nih sebuah database. Nah, selanjutnya kita menggunakan dengan source code use. Use di sini artinya menggunakan apa? Menggunakan database dari penjualan barang kelompok 4. Di sini setelah database-nya kita buat, database-nya sudah masuk. Nah, kita dalam database ini memasukkan atau menciptakan tabel dengan menggunakan source code create table, diikuti nama tabel tersebut. Di sini nama tabelnya adalah penjualan skincare. Nah, setelah kita mendeklarasikan nih tabelnya, nama tabelnya, kita perlu untuk menginputkan variabel-variabel apa yang termasuk dalam tabel tersebut. Di sini variabelnya atau yang kemudian akan menjadi nama kolomnya yaitu adalah nomor. Nomor ini memiliki tipe data integer, artinya data yang terinput di kolom nomor ini adalah bertipe data integer, yang mana di dalam kolom ini memiliki kapasitas karakter sebanyak 5 buah, dan juga diinputkan primary key, yang artinya adalah nggak boleh sama antara baris ke-1, kedua, dan ketiganya itu nggak boleh sama. Setelah itu, nama produk adalah nama kolom yang kedua dengan tipe data yaitu varchar, memiliki kapasitas karakter sebanyak 50. Setelah itu yang ketiga adalah harga satuannya, varchar juga tipe datanya, setelah itu 50 kapasitas karakternya, kemudian ada jumlah dan juga totalnya. Yang mana masing-masing memiliki tipe data varchar, memiliki juga kapasitas karakternya sebanyak 50 buah. Di sini setelah kita sudah kita ketahui ini query oke, berarti tabelnya sudah terbuat ya. Setelah tabelnya terbuat, kita perlu untuk menginputkan value dari tabel tersebut. Nah, di sini kita bisa menggunakan sintaks insert into, diikuti tabel mana yang akan kita masukkan value-nya. Setelah kita deklarasikan nama-nama variabelnya secara berurutan ya teman-teman, dari mulai nomor, nama produk, harga satuan, jumlah, dan juga total. Nah, di sini pemisahnya adalah value. Di sini kan deklarasi nama variabelnya. Setelah itu baru value yang sebenarnya dari variabel-variabel yang dimaksudkan. Di sini harus berurutan yang mana yang akan kita masukkan di variabel tersebut. Semisal nih, antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 itu masuk ke kolom nomor. Setelah itu nama-nama produk seperti Emina, Wardah, Nivea, Citra itu masuk ke kolom nama produk. Setelah itu di sini juga ada harga satuan dari produk-produk ini, harganya itu ada 20.000, 15.000, itu masuk ke dalam harga satuan. Setelah itu jumlah yang dibeli oleh konsumennya itu berapa? Di sini ada jumlahnya langsung 2, 1, 2, 1, 3. Nah, itu masuk ke dalam kolom jumlah. Setelah itu total ini adalah di barisan paling akhir. Bagian paling akhir itu adalah total penjualannya, total penjualan dari baris sini. Nah, setelah itu kita udah menginputkan value dari tabelnya. Nah, setelah kita udah menginputkan value, maka kita bisa untuk melihat hasil dari tabel yang kita buat dengan menggunakan sintaks select from, terus itu bintang from. Setelah itu nama tabel yang akan kita lihat di sini penjualan skincare, diakhiri titik koma, kemudian di enter. Maka kita akan menemukan atau menjumpai tabel yang bisa kita lihat seperti berikut, seperti di layar ya teman-teman. Di sini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu nama produknya yang pertama adalah Emina Bright Stuff Face Wash, yang mana harga satuan dari Emina ini adalah 20.000. Di sini jumlah yang dibeli oleh konsumen yaitu adalah langsung 2. Nah, total penjualannya berarti untuk yang Emina adalah 40.000. Itu untuk interpretasi yang nomor 1. Untuk yang kedua, 3, dan 4, konsepnya sama, yang mana di sini nomor, nama produknya, harga satuan dari produk tersebut, jumlah yang dibeli oleh konsumen, dan juga total penjualannya.
Nah, kita nih itu baru tabel pertama, sedangkan kita diminta untuk membuat 4 tabel. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan sintaks kembali, create table. Di sini ganti, tadi kan skincare, sekarang sembako. Setelah sembako, tapi variabel-variabelnya masih sama ya, nomor, nama produk, harga satuan, jumlah, dan total. Di sini juga dikasih primary key. Setelah itu tipe datanya varchar. Dan setelah kita buat tabelnya, kita menginputkan value-nya menggunakan insert into. Setelah itu tadi kan penjualan skincare, sekarang penjualan sembako. Nah, di sini masih sama, nomor, nama produk, harga satuan, jumlah total. Nah, karena ini kan bisa lihat teman-teman, di sini kan ada yang salah ya. Nah, kita itu bisa menghapus tabel tersebut yang kita ternyata salah menginputkan sintaks, kita bisa menghapusnya dengan cara drop table. Drop table adalah menjatuhkan table ya, kalau misal arti harfiahnya, tapi di sini adalah menghapus table dari tabel yang mana? Penjualan sembako. Nah, ketika kita titik koma enter, maka query oke, berarti tabelnya udah terhapus. Nah, kita balik lagi, kita bikin lagi create table penjualan sembako. Nah, di sini adalah sintaks yang sebenar-benarnya. Teman-teman bisa dilihat di sini hampir sama seperti tabel nomor 1, value-nya ya, yang diganti cuman mungkin harga satuan, jumlah, dan total serta nama produknya ya. Untuk yang sembako bisa dilihat di sini sama konsepnya. Setelah query oke, oh ya jangan lupa teman-teman, karena di sini bisa dilihat di sini kan koma dalam setelah penginputan value ya. Namun untuk value yang terakhir itu dikasih titik koma untuk mengakhiri penginputan value dari tabelnya. Setelah kita titik koma, maka akan muncul query oke jika tidak ada errornya. Nah, untuk kembali lagi tadi pakai sintaks select from untuk penjualan sembako, kita ditampilkan bentuk tabelnya seperti ini. Itu tadi tabel kedua. Berlaku pula untuk tabel ketiga, yang mana tabel ketiga ini adalah penjualan sandang atau pakaian. Langsung saya interpretasikan saja. Di sini nomor pertama, sandang yang terjual itu adalah baju t-shirt yang harga satuannya adalah 85.000. Jumlah yang dibeli oleh konsumennya itu adalah 2. Jadi 2 kali 85, total dari penjualan baju t-shirt ini adalah 170.000. Setelah itu nomor 2 yaitu ada yang beli celana harga satuannya yaitu 55.000. Jumlahnya sekaligus 3. Karena itu 55 dikalikan dengan 3 yaitu adalah 165.000. Itu untuk penjualan sandang. Setelah itu kita create table lagi untuk penjualan barang elektronik. Di sini masih sama, kita mendeklarasikan, kita menginputkan variabel-variabel yang terinput atau yang akan dimasukkan ke dalam tabel tersebut. Setelah kita menciptakan tabel, kita perlu untuk menginputkan value-nya. Value-nya masih sama kan seperti ininya, sintaks dari tabel-tabel sebelumnya, yaitu pendeklarasian variabel, setelah itu dipisahkan dengan values, setelah itu baru value sebenar-benarnya. Nah, seperti ini. Terstruktur dari nomor, setelah itu baru nama produknya, harganya, harga satuannya, jumlah yang dibeli oleh konsumen, setelah itu baru total harganya. Nah, setelah kita udah menginputkan value-nya, kita bisa melihat tabel tersebut dengan menggunakan select from penjualan barang elektronik. Di sini bisa kita lihat teman-teman, barang-barang apa saja yang sudah dibeli, harga satuannya berapa aja, jumlahnya yang dibeli itu berapa aja, dan juga yang paling penting adalah totalnya berapa nih yang kita dapatkan, seperti itu. Itu tadi adalah pembahasan soal nomor ketiga. Terima kasih atas kesempatannya. Kemudian untuk pembahasan soal nomor keempat akan dijelaskan oleh Saudari Widi. Kepada Saudari Widi, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya izin untuk share screen. Apakah screen saya sudah terlihat? Sudah. Baik, di sini saya akan membahas soal nomor 4, di mana pada soal nomor 4 diperintahkan untuk membuat tampilan penjualan barang berdasarkan nomor 3 menggunakan WordPress.
Nah, di sini kami telah membuat tampilan penjualan barang menggunakan WordPress. Ini adalah profil dari WordPress yang kami buat. Selanjutnya, saya akan menampilkan penjualan barang yang telah kami buat. Di sini kami membuat toko penjualan skincare yang bernama Happy Soap dengan kata-kata promosinya, jika kalian punya masalah, kami punya solusinya. Berikutnya adalah produk-produk skincare yang akan dijual. Yang pertama ada Emina Breakthrough Face Wash dengan harga jual sebesar Rp20.000. Yang kedua ada Wardah Lactonic Serum dengan harga jual sebesar Rp15.000. Yang ketiga ada Nivea Soft Cream dengan harga jual sebesar Rp24.000. Yang keempat ada Wardah Moisturizer Gel dengan harga jual Rp16.000. Yang kelima ada Citra Pearly White UV dengan harga jual sebesar Rp30.000. Yang keenam ada Emina Micellar Water dengan harga jual Rp25.000. Dan yang terakhir ada Face Tonic Lemon dengan harga jual sebesar Rp7.000. Nah, baiklah itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian kiranya video presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.